pagi, Shalom. Puji Tuhan, terima kasih kepada Ibu Gembala di atas kesempatan yang diberikan. Ini yang kedua kalinya ya. Saya yang kedua kalinya, seharusnya bulan lalu, tapi karena bentrok dengan Elglo, jadi bergeser di bulan ini. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita sudah memasuki bulan September ya. September di minggu ke-3 ya. September minggu ke-3. Padahal kemarin sepertinya baru masuk September ya. Dari Agustus baru masuk September. Ternyata September pun sudah minggu ke-3. Sedikit lagi masuk ke Oktober. Biasanya kalau sudah ber itu sudah Merry Christmas. Biasanya sudah masuk ke Natal ya. Waktu sangat cepat Bapak Ibu ya, nggak terasa. Padahal sepertinya baru kemarin ya kita merayakan Natal. Semua Natal di berapa bulan lagi nih? Oktober, November, Desember ya. 3 bulan lagi ya, nggak terasa ya. Udah mau Natalan lagi ya. Waktu sangat cepat Bapak Ibu Saudara. Nggak terasa ya. Om Rudi sudah 70 berapa kok? Kurang ya. 70 bulan ya. Arah ke sana ya. Waktu cepat Bapak Ibu ya, tidak terasa. Hari berganti hari ya. Nggak tahunya ya anak saya sudah sedikit lagi sudah mau selesai kuliahnya ya. Cepat sekali. Sombong lagi. Sudah mau masuk di tahun 2026 ya. Artinya ketika kita mulai masuk di biasanya di 31 Desember itu kita mengenal istilah apa namanya? Old and new ya. Old and new tahu ya? Old and new ya. Yang lama dan yang baru ya. Old and new. Tahun yang lama, tahun yang baru. Waktu sangat cepat Bapak Ibu. Pagi hari ini ada satu hal yang Tuhan taruh ketika saya mempersiapkan khotbah ini. Satu hal sangat sederhana dan ternyata tanpa sadar tadi sudah sedikit dibahas di bawah. Tanpa sadar sudah sedikit dibahas di bawah. Apa itu? Kita akan buka Alkitab kita bersama di dalam 2 Korintus 5. Kita akan berbicara mengenai ciptaan baru yang sejati. Ciptaan baru yang sejati. Ciptaan baru yang apa Bapak Ibu? Ciptaan baru yang sejati. Ya, kita buka ya ayatnya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Sama-sama kita baca. Mungkin ada di slide. Ya, sama-sama kita baca ya. 3, 2, 1. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ucap sama-sama, ciptaan baru. Ciptaan baru. Sekarang kalau saya tanya sederhana saja, saudara yakin bahwa saudara adalah ciptaan baru? Amin. Amin ya. Amin ya. Setiap kita adalah ciptaan baru dalam Tuhan. Amin. Tapi bagaimana ciptaan baru yang sejati? Kita akan lihat nanti. Sudahkah kita sungguh-sungguh menjadi ciptaan baru yang sejati? Ya. Kenapa? Karena ayatnya tidak berhenti di situ. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Titik 2. Ada yang tahu artinya titik 2? Kenapa Alkitab pakai titik 2? Titik 2 itu menggambarkan penjabaran atau penjelasan. Ya, contoh, kalau saya suka bimbing pujian, saya suka share
Ini ya nanti list lagu untuk ibadah raya tanggal sekian. Titik 2 nomor 1 ini, nomor 2 ini, gitu ya. Jadi titik 2 itu memberikan penjelasan. Nah ini ada penjelasannya. Ciptaan baru itu apa? Penjelasannya ini, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Pertanyaannya, sudahkah yang lama itu betul-betul sudah berlalu dalam kehidupan kita? Nah ini ya. Ciptaan baru, ya setiap kita pasti yakin kita adalah ciptaan baru, karena setiap kita sudah memberi diri kita buat Kristus. Ya, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kita ciptaan baru. Tapi pertanyaannya, sudahkah yang lama itu sudah berlalu? Ciptaan baru itu ini menurut Alkitab. Bukan hanya sekedar maaf terima Yesus kemudian sudah. Nah, ini penjelasannya. Ciptaan baru itu artinya yang lama sudah berlalu. Yang lama itu apa? Ya kehidupan lama kita, Bapak Ibu. Ya, kehidupan lama kita harusnya itu sudah berlalu, supaya kita masuk dalam kehidupan kita yang baru, old and new tadi, ya, malam tahun baru tadi, ya, 2025 kemarin ya, 2024 sudah lewat, kita masuk di 2025, artinya sudah lewat, ya sudah, kita tidak bisa hidup lagi di 2024. Itulah ciptaan baru, Bapak Ibu. Ya. Ayat ini diawali dengan jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ini frase pertama sangat penting. Siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Artinya untuk menjadi ciptaan baru, tidak bisa tidak orang itu harus ada di dalam Kristus. Tidak bisa di luar Kristus. Ya, saudara mau cari rumusan apa? Nggak bisa. Ya, hanya di dalam Yesus Kristus kita boleh menjadi ciptaan baru. Ya, kita menjadi ciptaan baru bukan karena kita berada di GCA, maaf. Nggak ada ayatnya. Ya, kita menjadi ciptaan baru karena kita ada di dalam Kristus. Ya, setuju Bapak Ibu? Ya, hanya di dalam Kristus kita boleh menjadi ciptaan baru. Kita tidak akan pernah menjadi ciptaan baru ketika kita naik pangkat. Kita tidak akan pernah menjadi ciptaan baru ketika kita dipromosikan, ya, mendapatkan jabatan yang baru. Bukan. Kita menjadi ciptaan baru berdasarkan Alkitab. Hanya mereka yang ada dalam Kristus. Itu dulu. Poin pertama. Kita menjadi ciptaan baru ketika kita ada di dalam Kristus. Bukan di luar Kristus. Nah dari sini saja bisa menjadi atau boleh menjadikan bahan perenungan dalam kehidupan kita. Sudahkah kita sungguh-sungguh menjadi ciptaan baru? Artinya apa? Sudahkah hidup kita sungguh-sungguh di dalam Kristus? Ciptaan baru itu bukan berarti sekedar kita menerima Yesus dalam doa kita, tapi hidup kita di luar Kristus. Ini Alkitab yang ngomong, Alkitab yang bicara. Siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Artinya kita harus di dalam Kristus, tidak bisa di luar Kristus. Tidak bisa. Ya, kita sepakat sini dulu ya. Ciptaan baru hanya di dalam Kristus. Tidak bisa di luar itu. Kemudian penjelasannya, ciptaan baru apa? Yang lama sudah berlalu. Ini harus sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu tahu cerita bangsa Israel, pasti kita semua sudah tahu ya, ketika mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Satu generasi awal masuk tanah Kanaan kan?
Bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Keluar dari Mesir menuju kemana dulu? Keluar dari Mesir menuju ke masa nggak tahu? Keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ini basic loh, ya. Keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Itu yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu, ya. Ketika mereka keluar dari Mesir, ada sesuatu yang mengganjal mereka. Secara fisik mereka sudah keluar dari Mesir. Secara fisik, ya, mereka oleh tangan Tuhan yang dahsyat, ya, tangan Tuhan yang perkasa, mereka keluar dari Mesir. Secara fisik mereka keluar dari Mesir. Tapi di tengah perjalanan, kita lihat di Keluaran pasal yang ke-14, ya. Keluaran pasal yang ke-14. Jadi ada beberapa poin. Saya hanya mengangkat 2 poin saja. Kenapa kok sepertinya kita ini susah, ya, untuk menjadi ciptaan baru. Sepertinya kita susah untuk supaya yang baru itu betul-betul sudah datang dalam kehidupan kita, ya. Karena penjelasannya tadi jelas, ciptaan baru itu adalah yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, ya. Kita lihat apa yang terjadi pada bangsa Mesir pada waktu itu. Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-11. Keluaran 14 ayat yang ke-11. Ya, kita baca sama-sama, ya. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Coba perhatikan, ya, Bapak Ibu. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Itu ayat 11. Saya teruskan ayat 12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami. Kami ini siapa? Bangsa Israel, ya. Dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Nah, inilah kelakuan bangsa Israel, Bapak Ibu. Mereka sudah dikeluarkan oleh Tuhan, keluar dari tanah Mesir, keluar dari perbudakan. Tetapi di tengah jalan, apa yang terjadi? Pikiran mereka masih ke Mesir. Mereka sudah keluar dari Mesir, tapi pikiran mereka masih di Mesir. Mereka bilang, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Coba, sudah dikeluarkan dari Mesir, tapi mereka berkata kepada Musa, jangan ganggu kami, ya. Jangan ganggu kami, biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Coba, udah dikeluarkan dari tanah Mesir, dibebaskan Tuhan dari perbudakan, tapi masih pengen balik lagi. Mereka bilang, jangan ganggu kami, biarlah kami bekerja di Mesir. Nah, inilah penjelasan tadi, ciptaan baru. Seharusnya yang lama itu sudah berlalu, yang baru itu sudah datang. Seringkali kita seperti itu, Bapak Ibu, ya. Oke, kita ciptaan baru, ya, kita sudah dalam Kristus. Tapi pertanyaannya, pikiran kita ini kemana? Pikiran kita ini mungkin masih di Mesir, Mesir rohani, ya, Mesir. Sekarang kalau saya tanya pertanyaan sederhananya, kapan Bapak Ibu mengalami kelahiran baru? Kapan? Tahun berapa? Di mana? Saya aja tahu. Kapan, di mana, tahun berapa? Saya tahu. Kelahiran baru kita. Sudah berapa tahun kita menjadi ciptaan baru?
Mungkin ada yang sudah 10 tahun, 20 tahun, tapi pertanyaannya, bagaimana dengan pikiran kita? Pikiran kita masih di Mesir enggak? Pikiran kita masih di kehidupan lama kita enggak? Pikiran kita masih seperti bangsa Israel enggak? Masih ingin diperhamba. Itu pikiran bangsa Israel, ya. Walaupun sudah dikeluarkan dari tanah Mesir, sudah dibebaskan Tuhan dari perbudakan, sudah dilepaskan Tuhan dari ikatan-ikatan, tapi pikirannya masih ingin di bawah ikatan, masih ingin di bawah perbudakan. Pikiran kita ini yang harus diperbaharui. Ini yang seringkali membuat kita sulit untuk menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Karena pikiran kita masih ke belakang. Pikiran kita masih manusia lama kita. Ini yang Tuhan tidak mau, ya. Ini yang Tuhan tidak mau, Bapak Ibu. Ini yang apa ya, membuat kita seringkali susah untuk betul-betul menjadi ciptaan baru yang sejati. Nikodemus, siapa yang tidak tahu Nikodemus? Yohanes 3. Dia seorang pengajar Israel, bayangkan. Pengajar Israel, seorang pemimpin, ya. Ini kelasnya mungkin kelas ketua sinode kali ya kalau sekarang, ya. Coba kita buka, ya. Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga dengan judul perikop percakapan dengan Nikodemus. Saya bacakan ya ayatnya yang ketiga saja. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kemudian Kolose Nikodemus bilang, kata Nikodemus kepadanya, ayat yang keempat, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Ayat 5, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk kerajaan Allah." 2 kali di situ, ayat 3 dan ayat 5 dipertegas lagi. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Seorang Nikodemus, ya, di ayat yang pertama dikatakan Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Nikodemus itu seorang pemimpin agama Yahudi. Tapi di ayat yang ke-10, jawab Yesus. Ini ayat yang ke-10, ya. Jawab Yesus, apa dikatakan? "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau ngerti atau enggak? Ngerti atau enggak? Tidak mengerti hal-hal itu." Bayangkan Bapak Ibu Saudara, seorang pengajar Israel, seorang pemimpin Yahudi, Yesus katakan, "Engkau enggak ngerti." Seorang, mungkin kalau sekarang seorang ketua sinode dibilang, "Engkau enggak ngerti." Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti akan hal itu." Hal-hal itu apa? Apa yang Yesus ucapkan? Apa yang Yesus ucapkan? Firman. Ucapan Yesus itu firman. Seringkali Bapak Ibu Saudara, kita yang katanya ciptaan baru, seringkali kita nggak ngerti firman. Seringkali kita tidak paham apa maunya Tuhan. Bayangkan seorang pengajar Israel aja nggak ngerti, apalagi kita. Itu sebabnya, ayo kita mau membawa diri kita untuk setiap hari renewable our mindset, diperbaharui terus, ya, pikiran kita, mindset kita diperbaharui terus, ya, supaya kita betul-betul menjadi ciptaan baru yang sejati. Efesus 4 dengan judul perikop manusia baru. Efesus 4 dengan judul perikop manusia baru, ayat 17. Efesus 4 ayat 17. "Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan,
Jangan apa? Jangan apa? Hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang tidak mengenal firman. Jangan sama lagi kita dengan mereka. Ayo, para ciptaan baru, ya. Jangan sama lagi hidup kita dengan mereka yang tidak kenal Tuhan. Kan gitu. Ciptaan baru yang sejati, harusnya hidup kita itu ada bedanya. Harus berbeda dengan, mohon maaf, orang dunia yang tidak mengenal Kristus, orang dunia yang tidak mengenal firman. Harus beda. Katakan sama-sama, harus beda. Harus beda. Oleh karena ini harus beda. Harus beda. Ciptaan baru itu harus beda, nggak bisa enggak. Ini firman Tuhan bilang jangan hidup lagi sama. Artinya apa? Ya harus beda. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan apa? Pikirannya yang sia-sia. Jadi ini yang harus kita perbaharui, Bapak Ibu Saudara. Apa? Pikiran kita harus diperbaharui. Pikiran kita, mindset kita harus diperbaharui. Jangan seperti orang Israel yang sudah dilepaskan dari tanah perbudakan Mesir, tapi pikirannya masih pengen jadi budak. Sampai mereka bilang apa? Jangan ganggu kami, biarkan kami menjadi budak lagi. Kan kasarnya begitu. Coba, ya. Tuhan sudah lepaskan, ya. Kalau sekarang Tuhan sudah menjadikan Bapak Ibu Saudara menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, tapi pikirannya masih di Mesir. Halo, ciptaan baru. Wah, semua ya saya percaya saya ciptaan baru, Pak. Pertanyaannya, pikiran kita sungguh-sungguh sudah ada di Kanaan atau masih di Mesir? Jadilah ciptaan baru yang sejati. Amin. Harus beda. Nggak boleh sama lagi, nggak boleh. Ini yang kita bilang, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Tadi sempat sharing di bawah pelayanan Bugem di Bangka, ya, luar biasa yang Bugem ini, ya. Ajar. Pokoknya ajar gitu demi kebenaran, ya. Bayangkan sudah Kristen, tapi masih, ya itu tadi, ya, masih ada penyembahan berhala. Sudah Kristen, sudah kenal Yesus, sudah. Mindsetnya, pikirannya belum diperbaharui. Ya kalau Yesus ya Yesus aja, udah gitu kan. Jangan yang lain, ya. Ingat loh, 10 perintah yang pertama apa? Coba yang keras apa? Jangan boleh berdiri. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan ada Allah lain, kata Tuhan, ya. Jangan ada Allah lain. Orang Kristen ya, ciptaan baru iya, tapi masih ada penyembahan berhala. Ciptaan baru yang sejati nggak itu? Ya, harus beda dong. Ya. Yang lama harusnya sudah berlalu. Kehidupan kita yang lama harusnya udah tinggalin aja. Ya, masuk dalam tanah Kanaan. Ya. Hidup di dalam perkenanan Tuhan. Tadi pujiannya yang bersamamu Bapa, ya kan? Ku lewati semua. Terus apa? Anugerah-Mu besar berlimpah. Anugerah Tuhan besar berlimpah bagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang sudah menjadi ciptaan baru, yang hidupnya sudah sungguh-sungguh di tanah perjanjian, bukan di Mesir. Harus beda ya. Ciptaan baru itu di sini, di tanah Kanaan, bukan di Mesir. Jangan lagi memperhambakan dirimu dengan kehidupan lamamu.
Apa kehidupan lamamu? Silakan introspeksi sendiri. Saya nggak tahu. Kalau saya tahu, saya dulu pemakai. Saya dulu pemakai berat. Saya dulu narkoba. Sampai suntik sendiri. Nyuntik sendiri. Narkoba 2 kali saya mau mati. Tapi begitu saya terima Yesus, saya tahu ada identitas baru yang melekat dalam diri saya. New identity. Ciptaan baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu. Sudah berlalu. Ada yang ngajakin lagi, saya pakai lagi. Enggak, sorry. Kita harus tegas. Harus berani say no kehidupan lama kita. Ya. Tuhan sudah menjamah hidup saya. Tuhan sudah mengaruniakan anugerah yang begitu luar biasa. 2 kali saya mau mati, terakhir di mobil. Sudah mau mati. Saya cuma bilang, Tuhan, saya tidak mau mati sekarang. Kalau saya mati sekarang, saya tahu ke sana. Neraka maksudnya. Siapa saya Tuhan? Kalau Engkau sungguh-sungguh mengasihi saya Tuhan, saya percaya. Hari ini juga Tuhan pasti akan sembuhkan, pulihkan kehidupan saya. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Saat itu juga, detik itu juga kehidupan saya dipulihkan Tuhan. Lepas dari namanya narkoba, even rokok pun berhenti total. Saat itu juga, saya juga dulu perokok. Tapi oleh karena perkenanan Tuhan, anugerah Tuhan, Dia hadir dalam kehidupan saya. Dan saya sungguh-sungguh memberi diri buat Tuhan. Yang lama biarlah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Ini menjadi perenungan buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Biarlah yang lama itu sungguh-sungguh berlalu, yang baru sungguh-sungguh datang. Amin. Mau jadi ciptaan baru yang sejati, amin. Amin. Ya sudah, biarkanlah yang lama. Kenakanlah manusia baru. Ya, manusia baru apa? Baca itu Efesus. Saya mau baca satu perikop itu panjang. Nanti baca. Judulnya manusia baru. Ini judul perikopnya nggak ya? Judul perikopnya manusia baru, itu panjang sekali. Ya. Tapi yang saya mau angkat di sini di ayat 23. Efesus 4 ayat 23. Nah ini, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Alkitab hanya mencatat ini. Supaya kamu dibaharui di dalam roh kita sudah diperbaharui ketika kita membuka diri kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Roh kita diperbaharui. Yang tadinya kita menjadi penghuni neraka, kita dijadikan bukan waiting list, tapi pemegang tiket keselamatan. Itu sudah ada di dalam tangan kita. Roh kita sudah diperbaharui. Tapi tidak hanya situ, Tuhan mau supaya pikiran kita diperbaharui. Ya, pikiran ini penting Bapak Ibu Saudara. Nggak usah jauh-jauh lah ya. Misalnya kalau kita ke mall gitu ya, mungkin awalnya kita nggak niat beli, tapi pas lewat, itu baju bagus juga ya. Itu kayaknya model baru itu ya. Itu keluaran terbaru itu kayaknya, ini apa gitu kan. Tadinya nggak ada niat, tapi begitu kita lihat barang itu mulai bermain, pikiran kita mulai bermain, dan pada saat kita ucap bagus itu ya, kayaknya boleh juga ya. Begitu mulai terucap dari pikiran itu, lahirlah keinginan, lahirlah hasrat ya, untuk memiliki baju tersebut. Ya. Oke, nggak apa-apa lah kalau baju. Tapi kalau kita sampai mengingini, mohon maaf, istri orang atau suami orang, itu boleh nggak? Dari pikiran timbul keinginan, tapi itu bertabrakan nggak dengan firman Tuhan? Ya, ini dia yang Tuhan mau supaya diperbaharui, ya, selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Apa? Yang pertama, roh. Tuhan mau supaya roh kita diperbaharui. Kemudian pikiran kita supaya diperbaharui.
Jangan masih menggunakan pikiran Mesir. Amin. Amin. Buanglah itu pikiran Mesir. Ya, perbaharui roh kita. Perbanyak apa tadi? Pujian penyembahan. Ya. Pujian penyembahan di rumah, worship. Pujian penyembahan ini, mohon maaf, ini tim praise and worship itu bukan hanya pada saat naik mimbar kita worship. No. Di rumah bagaimana? Sudahkah itu menjadi gaya hidup kita di rumah? Ya, worship kita di rumah, naikkan penyembahan kita di rumah, tanpa sadar roh kita semakin hari diperbaharui. Ya, yang ikut kemarin seminar MC ya, National Mission Conference dari Gereja, ada satu pembicara luar biasa, dia bilang begini, David Lim ya, Reverend David Lim. Kita tuh perlu Roh Kudus. Untuk apa? Untuk merefresh roh kita. Ini seorang Reverend David Lim dari Singapura atau dari mana saya lupa itu. Jadi ayo perbanyak hubungan kita dengan Tuhan, ya, jalin hubungan kita dengan Tuhan, ya. Sembah Dia di rumah, izinkan Roh Kudus, ya, merefresh roh kita, karena disitulah letak kekuatan kita untuk kita bisa melangkah menjadi ciptaan yang baru. Amin. Amin. Mau menjadi ciptaan baru yang sejati? Amin. Amin ya. Semuanya saya yakin dan percaya sudah menjadi ciptaan baru. Tapi betulkah kita sudah menjadi ciptaan baru yang sejati? Ya. Ayo kita sama-sama melangkah ke depan. Ya. Yang lama sudah biarlah berlalu. Kita pandang kepada Yesus. Ya. Tatap masa depan kita bersama Yesus. Jadikan diri kita orang-orang penghuni tanah perjanjian. Amin. Amin.